Nah, kita lanjutkan kembali, gitu kan. Eh, Sama seperti di permintaan, untuk penawaran juga ada penawaran individu dan ada penawaran pasar, gitu kan. Dimana penawaran individu itu dilakukan oleh tiap-tiap dari produsen. Kalau misalnya penawaran pasar itu produsennya bareng-bareng gitu, banyak-banyak, eh, ya apa namanya, total lah gitu. Jadi eh, permintaan penawaran pasar itu merupakan hasil penjumlahan secara horizontal dari penawaran-penawaran individu. Sama aja dengan apa namanya, tadi yang waktu di permintaan. Nah, setelah kita punya apa namanya, supply dan demand gitu, kita bisa menyatukan mereka. Kenapa kita bisa menyatukan mereka? Karena pada dasarnya mereka tuh satu dimensi, di mana sini adalah P, ini ada quantity gitu kan. Nah, kalau ini demand, kalau ini P, ini quantity, itu supply gitu. Nah, setelah kita satukan, itu kan, di mana supply ketemu dengan demand, kita akan menemukan sebuah titik potong. Tuh. Ini disebut titik keseimbangan, atau selanjutnya kita bakal bahas namanya titik equilibrium gitu. Nah, di titik ini apa sih spesialnya gitu? Titik ini adalah titik di mana permintaan dan penawaran bertemu. Ini adalah transaksi di pasar yang terjadi gitu. Ini adalah harga pasar dan ini adalah kuantitas yang diperjualbelikan di pasar gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih itu sebenarnya pasar gitu, pasar adalah bertemunya supply dan demand dari sebuah barang atau jasa gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu apa ya, pengertian bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, secara nggak langsung benar, cuma gue kurang setuju gue pribadi. Kenapa? Karena kesannya harus bertemu tatap muka atau bertemu fisik gitu kan. Sementara yang penting adalah demand-nya ada, supply-nya ada, terus ketemu transaksi gitu. Sekarang nggak perlu harus penjual dan pembelinya yang ketemu gitu kan. Seperti itulah gitu. Jadi kalau misalnya dalam ilmu ekonomi sendiri yang dibahas itu bukan masalah ada penjual ada pembeli terus ketemu, tapi intinya ada supply ada demand terus dipertemukan gitu. Nah, sekarang uh, ada yang dinamakan pergeseran dari kurva. Nah, kalau misalnya nih kita punya sebuah uh, oh ini, sorry kursornya suka hilang. Kalau kita punya sebuah fungsi di mana y sama dengan 5 plus 3x, itu kan? Ini adalah y sama dengan 5 plus 3x gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, nilai 5-nya ini kita rubah, nilai konstantanya kita rubah, katakanlah jadi ini y sama dengan 6 plus 3x, kita akan memiliki kurva baru gitu kan, yang bergeser gitu. Jadi si kurva f ini bergeser menjadi kurva g gitu kan, bergeser ke kiri atas. Nah, kalau misalnya yang berubah itu bukan nilai konstanta tapi nilai x-nya, misalnya gitu, awalnya misalnya x-nya 0, terus berubah jadi x2 sama dengan 1. Yang akan terjadi adalah pada x sama dengan 0, y sama dengan 5 plus 3 kali 0 di sini. Itu kan? Ketika x sama dengan 1, y sama dengan 8. X sama dengan 1, y sama dengan 8. Kalau yang berubah adalah nilai x, itu kan? X-nya dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, atau misalnya ke min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Itu tuh yang terjadi adalah titiknya doang yang berubah. Tapi kurvanya tetap kurva si F gitu. Ini sama nih di sini. Nah, ini 8 di sini. Kan ini tetap si kurva F. Sementara kalau yang berubah itu adalah nilai konstantanya, yang akan terjadi adalah kurvanya yang bergeser. Dalam hal ini kebetulan bergeser ke atas gitu. Kalau misalnya kita ganti ininya jadi 4, ya bergeser ke bawah. Gitu kan.
Nah, kenapa ini jadi penting? Karena dalam permintaan dan penawaran, dalam kurva pasar, ini kurva supply dan demand juga bisa bergeser. Bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan, demand juga begitu, bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Gitu. Apa yang menyebabkan pergeseran dari kurva supply dan demand? Yang akan kita bahas selanjutnya. Kurva akan bergeser apabila terjadi perubahan konstanta tadi kan. Dan kita akan bergerak di sepanjang kurva. Tadi cuma berpindah titik aja, bergerak sepanjang kurva dari sini ke sini, sini gitu kan, terus ke sini gitu. Cuma gerak doang gitu ke sepanjang kurva. Oh, kita gerak ke atas ini kan, atau misalnya turun ke bawah gitu. Bergerak sepanjang kurva doang. Kalau yang berubah itu adalah nilai x-nya. Kurva akan bergeser apabila perubahan konstanta tadi kan, kalau y sama dengan 5 plus 3x, kalau konstantanya yang berubah itu akan bergeser. Kalau dia bergerak berpindah-pindah titik aja, itu kalau yang berubahnya adalah variabel bebas. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah x gitu kan. Sekarang kita ngomongin supply dan demand. Apa yang menyebabkan mereka bergeser, apa yang menyebabkan mereka bergerak. Pada fungsi permintaan dan penawaran sederhana, Q itu adalah variabel terikat. Q adalah y tadi kan, dan P adalah x atau variabel bebasnya. Nah, jadi secara simpel, ketika variabel di luar fungsi berubah, maka kurva akan bergeser. Ini kan y sama dengan fungsi dari x, gitu kan. Nah, 5 itu bukan bagian dari x, ya kan? Kalau si tadi y sama dengan 5 plus 3x, yang berubah itu adalah konstantanya, gitu. Dia akan bergeser. Sementara, kalau yang berubah itu nilai yang di dalam fungsinya, nilai x-nya, dia akan berpindah titik aja. Entah itu dia naik sepanjang kurva atau turun, menuruni kurva. Gitu. Jadi, kalau misalnya quantity itu adalah fungsi dari harga, yang menyebabkan perpindahan di tiap-tiap titik kurva permintaan atau penawaran itu adalah perubahan harga. Gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah kurva demand, harga, quantity, ini harga. Kalau misalnya harganya berubah, gitu, misalnya turun, harganya turun ke titik sini, dia cuma berpindah titik aja. Gitu. Kalau misalnya supply, quantity, ini harga. Ketika harganya naik misalnya, dia cuma berpindah titik aja dari titik A ke titik B. Gitu. Sementara kalau ada perubahan di luar dari harga, gitu. Dalam hal ini misalnya yang tadi kita bahas faktor-faktornya, misalnya populasi, gitu kan, selera, pendapatan, ekspektasi harga dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan pergeseran kurva. Nah, itu pergeserannya bisa ke kanan, ke kiri, naik atau turun kayak gitu. Nah, pergeseran kurva demand dan supply ini uh, apa yang menyebabkan tuh ini? Ya faktor-faktor selain dari harga aja. Kalau demand itu pendapatan, harga barang yang berhubungan, gitu kan. Entah itu apa namanya, hubungannya tadi komplementer atau substitusi, seleranya berubah, ekspektasi, jumlah pembeli. Kalau supply karena harga barang input, teknologi, ekspektasi dan jumlah penjual, gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva demand dan supply. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah kurva demand, quantity, ini price, misalnya, katakan pendapatannya meningkat. Kalau pendapatan meningkat, kan kita tahu bahwa kuantitas yang diminta itu akan meningkat. Asumsi barang normal, bukan barang inferior ya. Ini kalau misalnya nggak dibahas itu barang apa, asumsikan barang normal. Nah, ketika pendapatan meningkat, kuantitas yang diminta akan meningkat. Katakanlah di titik A. Ketika harganya di sini, P1, kita akan minta sejumlah Q1. Nah, kemudian ada peningkatan pendapatan.
kita akan meminta lebih dari Q1. Sementara harga nggak berubah. Ingat, kalau kita ngomongin sebuah variabel lagi ada perubahan, mau diomongin mau enggak, asumsinya ceteris paribus, tuh kan? Nah, karena ceteris paribus, eh, ketika harganya sama, tapi kuantitas yang dimintanya berubah jadi Q2 di titik B, gitu. Jadi semua titik di kurva demand yang di sini, demand 1, itu akan bergeser sejumlah ya seginilah sepanjang ini gitu. Jadi titik ini jadi ke sini, titik ini jadi ke sini, jadi ke sini. Kalau di semua titiknya kita rubah, ya ujungnya jadi kurva demand yang baru gitu. Sehingga kita bisa bilang bahwa peningkatan pendapatan akan menyebabkan pergeseran kurva demand ke arah kanan atas, kan? Kanan atas gitu. Jadi kalau misalnya ada peningkatan income, kalau misalnya demandnya awalnya di sini, demand 2-nya ada di nih, itu kan bergeser ke arah kanan. Nah, beda lagi kalau misalnya pendapatannya turun, kan? Ketika pendapatannya turun, quantity 1, harga 1, itu kan. Dengan kalau pendapatannya turun, kita akan mengkonsumsi lebih sedikit gitu. Sehingga walaupun harganya sama, kita konsumsinya lebih sedikit daripada Q1 untuk di semua titik. Asumsikanlah dia sama ya, demand 2. Sehingga penurunan pendapatan itu akan menyebabkan pergeseran kurva ke kiri. Seperti itu contohnya. Gitu. Nah, sekarang tinggal gimana kita main-mainin logika dengan variabel-variabel yang lainnya. Kita coba. Contohnya tadi, kalau misalnya naiknya income masyarakat, nah, kalau tadi kan kita cuma ada demand terus kita geser satu doang gitu kan. Kita nggak lihat dampak uh, ke masyarakat ya, kita nggak lihat dampak ke pasar. Tapi sekarang kalau kita lihat, apabila income masyarakat itu naik gitu kan, ya kata aja kan tadi kurva demand akan bergeser ke kanan ya, katakanlah ini gambarnya lurus ya, gimana. Nah, demand 2 gitu, setelah kenaikan income masyarakat sini kan, yang akan terjadi adalah titik keseimbangannya awal kan di ini antara demand dan supply. Sekarang kan demandnya sudah berubah ya jadi demand yang merah. Ini adalah titik keseimbangan yang baru, equilibrium yang baru. Sehingga kalau income dari masyarakat itu mengalami kenaikan, bisa dibilang bahwa dampaknya ke pasar, ceteris paribus, jangan lupa ya, dampaknya adalah barang X gitu kan, harganya akan naik dan kuantitas yang akan dibeli atau ditransaksikan di pasar juga akan naik gitu. Jadi apa ya, karena adanya perubahan satu variabel gitu, bisa jadi satu pasar itu mengalami distorsi gitu. Nah, misal lagi bertambahnya populasi, populasi yang bertambah menyebabkan demand yang meningkat, sama kayak income meningkat, artinya bergeser ke kanan gitu kan. Artinya bertambahnya populasi menyebabkan peningkatan harga dari barang dan juga kuantitas keseimbangan dari barang yang diperjualbelikan di pasar gitu. Nah, kita coba yang ketiga, teknologi baru yang lebih efisien. Kalau misalnya ada teknologi baru yang lebih efisien, artinya dengan tingkat harga yang tidak berubah, kita bisa meningkatkan skala produksi, ya kan? Dengan tingkat harga yang tidak berubah, kita bisa memproduksi lebih banyak daripada, ya katakanlah ini yang udah ada patokan aja, dari P star kita bisa produksi lebih banyak daripada Q star, somewhere di sini. Artinya,
teknologi yang baru, sesuatu yang meningkatkan supply itu akan menggeser kurva supply ke kanan, ya tidak lurus gitu kan, ke kanan. Di tingkat harga yang sama kita bisa produksi lebih banyak. Kenapa? Karena teknologi produksinya lebih baru gitu kan. Nah, apa dampaknya ke pasar? Sama, lihat aja. Kita lihat perpotongan antara demand dan supply. Tapi ingat supply-nya udah yang baru di sini. Sehingga peningkatan teknologi produksi ceteris paribus akan meningkatkan jumlah barang di titik keseimbangan gitu kan, kuantitas keseimbangan di pasar, dan juga menurunkan harga pasar dari barang yang diproduksi yang menggunakan teknologi yang baru tersebut gitu kan. Kebalikannya, misalnya biaya input yang bertambah menjadi mahal, biaya inputnya lebih mahal tadi kan. Kalau biaya input lebih mahal, kita bisa belinya lebih sedikit inputnya sehingga berproduksi lebih sedikit. Artinya di tingkat harga yang sama kita bisa produksi kurang dari key star, katakanlah di sini gitu. Sehingga yang terjadi adalah supply-nya bergesernya ke kiri gitu. Jadi biaya input yang bertambah mahal itu akan menyebabkan kurva supply yang bergeser ke kiri, sehingga harga pasar, harga keseimbangan mengalami peningkatan, ya kan? Sementara kuantitas keseimbangan mengalami penurunan. Gitu. Jadi semakin sedikit barang yang diperjualbelikan di pasar, sementara harganya menjadi semakin tinggi. Itu. Nah, yang kelima ini cukup berbeda dengan 1-4 karena kita lihat bahwa bahan baku menjadi sulit didapat gitu kan, harganya makin mahal lah. Namun income masyarakat meningkat. Jadi ini supply-nya geser dan demand-nya geser gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu uh, pertanyaan atau misalnya perkara yang seperti ini, itu teman-teman perlu gambar tiga kurva gitu. Nah, kalau gue ini aja biar lebih enak. Kalau misalnya tadi bahan baku menjadi semakin sulit didapat, namun income masyarakat menjadi meningkat. Apa yang akan terjadi pada pasar? Biar ada perbedaan warnanya. Quantity, price, quantity, price. Nah, kenapa kita harus gambar tiga kurva tadi kata gue? Permasalahannya adalah kita nggak tahu apakah pergeseran supply atau pergeseran demand-nya yang lebih dominan gitu. Jadi kalau kita punya di sini adalah supply dan demand awal itu kan, bahan baku menjadi semakin sulit didapat. Bahan baku semakin sulit artinya supply-nya bergeser ke kiri, supply-nya menurun. Sementara income meningkat artinya demand-nya meningkat. Jadi supply-nya ke kiri, demand-nya ke kanan gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu mana yang lebih jauh. Kalau kayak gini, digambarnya ekstrim aja. Kita awalnya gambar supply-nya jauh gitu kan, supply yang kedua. Sementara demand-nya bergesernya sedikit. Salah. Supply-nya menurun, demand-nya meningkat ya. Nah, awalnya titik keseimbangannya adalah di yang hitam ya. Untuk supply dan demand yang pertama. Quantity 1, price 1. Kemudian, nih gue zoom aja. Kemudian, kita punya supply dan demand yang baru, itu kan, supply 2 dan demand 2, sehingga kita punya titik equilibrium yang baru. Kita lihat harganya di sini, kuantitasnya di sini. Artinya, hasilnya di sini adalah kuantitinya itu akan menurun, kuantiti keseimbangan.
sementara harga keseimbangannya akan naik. Ini adalah skema pertama. Sekarang coba kita gambar skema kedua, di mana kita balik, demand-nya meningkat sangat besar, demand 2, tapi supply-nya bergeser ke kiri sangat kecil. Kita punya titik equilibrium yang merah, dan kita punya titik equilibrium yang hitam. Ini adalah kuantiti 1, ini adalah P1, ini adalah titik equilibrium yang kedua, P2 dan Q2. Sehingga kalau skemanya kayak gini, kita bisa memberi kesimpulan bahwa kuantiti equilibrium di pasar meningkat makin banyak, sementara harganya meningkat. Gitu. Dari dua hasil ini kita sebenarnya udah bisa ngelihat ada bisa dibilang ketidaksesuaian gitu, dimana kalau dilihat di sini kuantitinya turun, sementara di sini kuantitinya naik, gitu kan. Ya kalau misalnya dilihat ininya harganya sama-sama naik, nggak ada masalah ya, gitu kan. Ini kalau ditanya apa yang akan terjadi dengan apabila bahan baku menjadi sulit didapat maupun income masyarakat meningkat, gitu kan, kita bisa bilang bahwa harga yang baru itu pasti naik. Cuma kita nggak bisa ngasih kesimpulan apa yang akan terjadi pada kuantitas keseimbangan di pasar, gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita bikin skema yang baru, kalau misalnya mereka tidak ada yang dominan, gitu, supply, demand, gitu kan, mereka nggak ada yang dominan, artinya supply-nya bergeser ke sini, supply-nya bergeser somewhere segitu, sementara demand-nya bergesernya juga kira-kira sama ini jaraknya. Kalau kita lihat ini harga yang kedua, ini adalah kuantitas yang kedua, kuantitas 1 dan kuantitas 2. Kalau kita lihat, kalau skemanya kayak gini, ketika mereka besarannya sama, gitu, kita bisa menyimpulkan bahwa harga equilibriumnya itu meningkat, sementara kuantitas equilibriumnya tidak berubah. Sekarang kita punya hasil yang beda lagi, gitu kan. Jadi antara ini, dan ini hasilnya beda. Artinya jawabnya gimana? Jawabnya, apa yang terjadi ketika bahan baku menjadi sulit didapat namun income masyarakat meningkat? Jawabannya adalah harga keseimbangan akan mengalami peningkatan, sementara kuantitas keseimbangan tidak dapat ditentukan. Atau biasanya bahasanya adalah harga akan meningkat, gitu kan, sementara kuantitasnya masih ambigu. Kita nggak tahu, itu masih bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu pertanyaan di mana fenomenanya tuh menggeser supply dan demand dua-duanya secara bersamaan, dan nggak dikasih kejelasan mana yang lebih besar dampaknya ya, atau misalnya besaran dari pergeserannya, teman-teman perlu menggambar atau memperhitungkan dari tiga skema tersebut, gitu, dimana ada ini yang supply-nya bergeser lebih dominan, ada yang demand-nya bergeser lebih dominan, dan ada yang kadin dominan, gitu, sama aja efeknya seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya di pasar sedang tidak pada titik equilibrium, apa yang akan terjadi? Ketika pasar tidak pada titik equilibrium, terjadi ketidakseimbangan, gitu kan, karena dia berada di titik keseimbangan.
Nah, ketidakseimbangan yang dimaksud adalah kondisi pasar yang bisa dikatakan itu nggak baik, di mana pasar yang nggak mengalami ketidakseimbangan umumnya akan berusaha untuk mencapai titik keseimbangan. Sebagai contoh, kalau misalnya harga equilibrium kan di sini, tapi kemudian karena satu dan lain hal gitu kan, harganya tidak di sini, tapi harganya ada di P1. Apa yang akan terjadi? Di P1 gitu kan. Kalau misalnya barang X itu dihargai P1, orang-orang yang mau beli itu cuma sejumlah sini. Sementara orang-orang yang mau menjual, yang supply gitu kan. Kalau di P1 orang mau mensuplai sejumlah gini. Gitu. Sehingga yang akan terjadi adalah banyak yang supply-nya banyak segini gitu kan. Sebanyak ini. Nominalnya berapa, angkanya terserah lah gitu. Sementara yang beli cuma segini, yang minta cuma segini. Banyak yang jualan gitu kan, dari sini sampai sini, tapi yang beli cuma sedikit. Sehingga akan ada kelebihan barang gitu kan, banyak yang nawarin, sedikit yang beli, jadi barangnya banyak yang nganggur di pasar, nggak ada yang beli. Ketika harga melebihi harga equilibrium, yang akan terjadi adalah quantity supply melebihi quantity demand, sehingga terjadi surplus. Surplus adalah kondisi kelebihan jumlah barang yang ada di pasar. Ketika sebuah barang mengalami surplus, akan terjadi tendensi untuk harga untuk turun gitu. Biasanya kalau misalnya kalian lihat barang yang kebanyakan ada di pasar gitu kan, mudah ditemui, harganya pasti murah. Kalau barang yang langka, harganya relatif mahal gitu kan. Nah, ketika quantity supply melebihi quantity demand, terdapat excess supply. Apa namanya sebutannya? Supply-nya kebanyakan gitu kan, excess supply-nya kebanyakan, excess supply. Nah, halu buat ini. Excess supply menyebabkan surplus. Itu tadi kelebihan barang. Itu kan. Yang dijual segini banyak, yang dibeli cuma segini, ada surplus sebesar segini. Gitu. Jadi kalau misalnya yang dijual 100, orang cuma mau beli 10, ada surplus sebesar 90 gitu kan, sebanyak ini. Seperti itu. Ini supply. Nah, tadi kalau misalnya harganya berada di atas harga keseimbangan. Kalau misalnya harga berada di bawah harga keseimbangan, apa yang akan terjadi? Nah, itu kan kalau misalnya ada di P1. Kita lihat sini. Orang mau demand-nya di sini, quantity demand, gitu kan? Sedangkan kalau di P1 supply-nya ada di sini, nih, quantity supply. Gitu. Sehingga kalau kita lihat yang dijual segini, itu kan? Tapi yang beli, yang pengen beli ada segini. Ketika harga berada di bawah harga equilibrium, quantity demand lebih dari quantity supply, akan terjadi shortage. Namanya, atau kalau bahasa Indonesianya, kelangkaan. Jadi kayak scarcity, tapi beda ya. Shortage sama scarcity itu beda. Shortage adalah kondisi kekurangan jumlah barang yang ada di pasar. Jadi banyak yang minta, tapi nggak ada yang menawarkan. Ketika sebuah barang mengalami shortage, akan ada tendensi bagi harga untuk naik. Gitu kan. Ketika apa namanya ya orang-orang pada nyari gitu kan, ya suatu barang harganya akan naik gitu, kayak masker gitu kan, orang-orang pada beli masker, pada nyari masker, harganya bakal naik. Ketika orang-orang pada nyari batu akik gitu, apa namanya, harga batu akik bakal naik, dan seterusnya. Ketika quantity demand melebihi quantity supply, akan terjadi excess demand. Excess demand akan menyebabkan shortage. Kalau misalnya ada yang orang yang mau beli itu ada 100, sedangkan yang dijual itu cuma 10, artinya ada kekurangan
sebesar 90 unit barang untuk memenuhi si demand ini. Shortage sebesar 90 unit barang. Kayak gitu. Nah, ini untuk materi selanjutnya nanti akan gue bahas kapan-kapan aja. Jadi untuk sementara itu adalah materi dari permintaan dan penawaran. uh, Apa ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya silahkan seperti biasa didiskusikan aja melalui line atau melalui grup gitu kan. Dan juga gue harap karena kemarin bapaknya itu tidak menjelaskan, gue harap penjelasan gue juga cukup mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya gitu. Terima kasih.